Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Dinda. Saya akan membuat video tentang materi kedaruratan medis. Kedaruratan medis adalah cedera atau penyakit akut yang mengancam nyawa atau kesehatan jangka panjang dan memerlukan perawatan profesional segera. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit mendadak seperti serangan jantung, asma, dan asam lambung. Gejala dari penyakit kedaruratan medis itu ada demam, nyeri, mual, muntah, buang air kecil berlebihan atau tidak sama sekali, pusing, perasaan mau pincang, sesak atau merasa sulit bernafas, rasa haus atau lapar berlebihan, rasa aneh pada mulut. Tanda-tandanya itu: 1. Perubahan status mental, 2. Perubahan irama jantung, 3. Perubahan pernapasan, 4. Perubahan warna pada selaput lendir, 5. Perubahan keadaan kulit, yang keenam keringat berlebihan. Tanda-tanda kedaruratan medis: 1. Perubahan tekanan darah, 2. Pupil mata yang sangat lebar atau sangat kecil, yang ketiga bau khas dari mulut atau hidung, dan yang keempat aktivitas otot misalnya kejang atau kelumpuhan, dan yang kelima gangguan saluran pencernaan, mual, muntah atau diare. Gangguan medis adalah kondisi abnormal yang memenuhi fungsi tubuh atau pikiran, baik fisik maupun mental. Gangguan medis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan jantung dan gangguan pernafasan. Jenis gangguan medis yang pertama, gangguan jantung. Gangguan jantung adalah kondisi jantung tidak berfungsi dengan normal atau henti jantung yang dapat disebabkan oleh berbagai masalah. Gejala yang biasanya terjadi yaitu nadi yang tidak normal, cepat, lemah atau tidak teratur, keringat berlebihan, dan sering terjadi henti nafas. Tindakan yang dapat dilakukan penolong saat membantu korban henti jantung: 1. Tenangkanlah penderita dan jangan panik. 2. Posisikan korban dalam keadaan setengah duduk. 3. Pastikan jalan nafas terbuka, berikan oksigen bila perlu. 4. Kendorkan semua ikatan pada tubuh korban. 5. Jangan diberi makan atau minum terlebih dahulu. 6. Rujuk ke fasilitas terdekat. Fasilitas kesehatan. Jenis gangguan medis yang kedua, gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan bernapas atau dada terasa seperti diikat. Gejala yang biasanya terjadi yaitu: 1. Nadi bergerak cepat, 2. Irama atau kecepatan bernafas bertambah, 3. Pada saat bernafas biasanya mengeluarkan bunyi. Tindakan yang dapat dilakukan penolong saat membantu korban gangguan pernapasan: 1. Tenangkanlah penderita dan jangan panik. 2. Posisikan korban dalam keadaan duduk. 3. Pastikan jalan nafas terbuka. Berikan oksigen bila perlu atau berikan obat bila korban memiliki. 4. Kendorkan semua ikatan pada tubuh korban. 5. Jangan diberi makan atau minum terlebih dahulu. 6. Rujuk ke fasilitas kesehatan. Gangguan pernafasan asma. Gangguan pernafasan atau yang dapat kita sebut dengan asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang menyebabkan peradangan, penyempitan yang dapat menyebabkan kesulitan bernafas. Asma dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dari dalam tubuh dan faktor eksternal dari luar tubuh. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik atau keturunan jika dari riwayat asma, alergi dalam keluarga. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik atau keturunan itu jika ada riwayat asma,
dalam keluarga. Faktor psikis atau emosi seperti stres, cemas, atau kaget yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Yang ketiga, alergi bawaan atau atopi. Dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar tubuh yang dapat memicu atau memperparah timbulnya gejala asma pada seseorang yang sudah memiliki bakat atau kepekaan terhadap penyakit ini. Faktornya adalah satu, perubahan cuaca dan dingin dan udara dingin. Yang kedua, asap dan polusi udara. Yang ketiga, alergen dari lingkungan. Gejala asma: sesak napas, terutama saat malam atau pagi hari atau setelah beraktivitas. 2. Nafas berbunyi, ngik-ngik, terutama saat mengembuskan nafas. Yang ketiga, dada terasa berat atau sesak seperti ditekan atau sulit menarik nafas dalam. Serangan datang tiba-tiba dan bisa kambuh, biasanya setelah terkena pemicu seperti debu, asap, atau emosi kuat. Cara mencegah. Cara mencegahnya adalah 1. Menggunakan masker di tempat berdebu atau berasap. Yang kedua, menjauhi faktor pemicu seperti asap, debu, dan bulu hewan. Yang ketiga, berolahraga ringan secara teratur. Yang keempat, setiap penderita asma memiliki pemicu yang berbeda-beda. Jadi penting untuk mengetahui diri lebih lanjut. Dan yang kelima, hindari rasa cemas atau kaget berlebihan karena dapat memicu asma lebih parah. Dan yang keenam, jika sudah menderita asma, gunakan inhaler atau obat pencegah secara teratur. Cara menangani: 1. Utamakan jangan panik. Semakin menolong panik maka akan memperburuk kondisi korban. 2. Bantu korban dengan posisi duduk agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Buka jalan nafas seperti buka bagian yang mengikat, sabuk, dasi, kerudung, dan sebagainya. Yang keempat, gunakan inhaler bila punya. Yang kelima, berikan oksigen bila dibutuhkan. Yang keenam, rujuk ke fasilitas kesehatan. Obat-obatan. Pada korban asma yang memang sudah diagnosis sebagai penderita asma, biasanya akan mendapatkan obat-obatan yang memang sudah dianjurkan oleh dokter. Yang pertama, obat suntik diberikan oleh tenaga medis, biasanya untuk serangan asma berat di rumah sakit. Yang kedua, obat dihirup langsung ke saluran nafas melalui mulut atau hidung, tergantung obatnya. Bekerja cepat dan langsung ke paru-paru. Yang ketiga, obat tablet diberikan atau diminum melalui mulut. Selain obat asma, kita juga harus mengenal lebih tentang obat-obatan yang ada di sekitar kita. Digunakan untuk penyakit-penyakit sederhana seperti nyeri kepala maupun berub, demam, diare, asam lambung, dan mag. Obat mefenamic acid, obat anti nyeri dan anti peradangan yang dapat digunakan untuk 1. Sakit kepala ringan, 2. Nyeri otot, 3. Nyeri gigi, 4. Nyeri perut. Minum setelah makan dan hindari pengguna jangka panjang karena bisa mengiritasi lambung. Feminek obat pereda nyeri haid yang mengandung asam mefenamat dan paracetamol yang dapat meredakan nyeri saat menstruasi. Diminum 3 kali sehari setelah makan. Usahakan jangan diminum bersamaan dengan obat nyeri lain yang mengandung asam mefenamat agar tidak overdosis. Promac, obat antasida yang menetralkan asam lambung berlebih yang digunakan untuk mengurangi asam lambung. Mag, perut perih, diminum 1-2 tablet di antara 15-30 menit. Diminum 1-2 tablet di antara 15-30 menit sebelum makan. Bisa diminum saat perut terasa perih. Enterostop, obat anti diare yang bekerja menyerap racun dan cairan berlebih di usus. Mengatasi diare ringan 1-2 tablet setiap kali BAB cair.
maksimal 12 tablet per hari. Banyak minum air agar tidak terhidrasi. Paracetamol, obat penurun panas dan pereda nyeri ringan sampai sedang seperti demam, sakit kepala, dapat diminum setelah makan, aman untuk lambung tapi jangan melebihi dosis. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.